sebelumnya, yaitu dengan menggunakan teorema fundamental integral tak tentu ya, atau anti derivatifnya. Nah ini jadi kayak ngitung nggak double integral aja, cuma dia bisa kita lakukan secara berulang ya. Itu cara yaitu menyelesaikan, yaitu integral, yaitu dengan lipat ya, integral lipatnya, atau fungsinya itu adalah untuk fungsi dua variabelnya. Nah kemudian saya akan stop share ya. Kemudian saya akan lanjutkan ini. Oke, ini belum bisa presensi ya. Nanti yang belum bisa presensi saya buka kembali ya. Nah, kita lanjutkan ya. Saya akan share untuk materi hari ini ya. Jadi integralnya itu adalah yaitu integralnya itu kalau domainnya itu tidak segi 4, itu bagaimana ya? Nah ini kita akan jelaskan, yaitu bukunya juga saya ambil dari bukunya Parcel juga gitu ya. Nah jadi integral lipat atau integral ganda atau double integral ya, nanti ada lipat 2, lipat 3 gitu ya kalau integral lipat itu ya. Nah mungkin ada kalau mungkin kaitannya dengan tidak dimensi ruang, mungkin lipatnya itu tidak hanya 2, 3 ya, mungkin bisa 4, 5 dan seterusnya gitu ya. Oke, yaitu di sini kita mungkin hanya akan kita bicarakan yaitu integral mungkin lipat 2 atau 3 gitu ya. Yang utamanya adalah kita akan membicarakan integral lipat 2 dulu ya. Nah, di sini domain yaitu bagaimana kalau tidak segi 4. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya atau menghitungnya atau secara teorinya bagaimana ya. Nah ini kita lihat gambar ini ya. Contohnya domainnya adalah yang sebelah kiri ini yaitu S. Nah kemudian untuk domain yang tidak segi 4 ini, yang S ini kita bisa bawa ke domain yang segi 4 yaitu yang R atau rektangular ini ya. Caranya bagaimana ya? Fungsinya itu kalau di luar domain S ya. Di sini di luar domain S itu kita ambil ya di sini ya. Ini kita ambil nilainya adalah 0 ya. Jadi nilai F E, Y-nya itu adalah 0 ketika dia di sini ya. Nah, di sini itu dia F E, Y-nya itu adalah sama dengan 0 ya. Nah, dengan demikian ya kita bisa pandang yaitu integralnya itu bisa menjadi integral domainnya segi 4 ya. Nah, secara teorinya kan seperti itu ya. Namun nanti pelaksananya kita mungkin teori-teori yang muncul yang di segi 4 itu tadi kita bisa gunakan untuk domainnya yang tidak segi 4 tadi ya. Katakanlah bentuknya adalah huruf S ini ya, domain S ini. Nah, kemudian di sini tentunya integralnya sama ya. Jadi domainnya itu yang integral S F E, Y dA ya. Ini adalah yang domainnya S, kemudian ini adalah domainnya segi 4 yang ini ya. Yang R itu adalah rektangular atau segi 4 ya. Nah, ini sama karena yang di luar 2R itu kan di luar S itu nilainya adalah 0 ya. Jadi secara teori ini bisa berlaku ya. Idenya seperti itu ya. Nah, ini hanya membawa bahwa masalah yang domainnya tidak segi 4 itu bisa dibawa ke segi 4 aja ya. Cuma idenya aja yang kita sampaikan di sini ya. Nanti untuk perhitungannya mungkin tidak memakai itu ya. Oke. Di sini kalau yang kita bicarakan ya, ternyata yang bisa kita hitung itu domain-domainnya itu bentuknya itu harus ini ya. Harus tertentu ya. Yang pertama ini kita sebut ya, ini adalah domain Y simple set ya. Jadi domainnya itu adalah kita sebut domain S-nya itu Y simple set. Itu bagaimana ya? Nah, ini apabila ya batas-batasnya itu kita bisa ya karena ada Y itu ya ada fungsi Y ini ya.
Nah, ada fungsi Y ini ya. Nah, ada fungsi Y di sini ya, atas maupun bawah ya. Kemudian untuk kalau Y simple, kalau X-nya di sini adalah ini ya, tetap ya. Ya, Y simple itu yang mungkin di sini adalah kaitannya dengan fungsinya ya. Nah, kemudian di sini untuk X-nya itu harus apa itu namanya di sini tetap gitu ya. Kemudian kalau X simple set gimana? Yang tetap adalah Y-nya gitu ya. Y-nya di sini batasnya itu adalah garis lurus yang apa terkait dengan apa variabel Y ya. Nah, kalau X simple itu nanti kita X-nya itu kita bisa bawa ke variabel Y gitu ya. Jadi X-nya itu kita bisa bawa ke variabel Y, namanya itu adalah X simple set gitu ya. Ini aja istilah saja ya. Nah, namun pelaksanaan mungkin Anda nggak menyebut-nyebut X simple atau Y simple juga enggak apa-apa ya. Nah, kalau contoh yang di sini, yang berapa ini, contoh yang 5 itu dia tidak X simple maupun tidak Y simple ya. Nah, karena apa? Di situ kita nggak bisa terhadap mungkin ya variabel X-nya, kita nggak buat konstan di situ ya. Dia fungsi juga terhadap Y-nya itu juga ya. Nah, makanya dia itu bukan X simple maupun bukan Y simple ini ya. Ini contoh yang tidak apa itu, ini dia tidak X simple maupun tidak Y simple ya. Ini tidak apa itu ya, tidak X simple ya. Set itu himpunan ya, domain itu kita bisa pandang sebagai himpunan, dan ini bukan ya atau tidak ya, bukan X simple set atau Y simple set ya. Oke. Jadi kalau yang X simple yang batas kanannya itu kayak garis gitu ya. Kiri kanannya garisnya. Kalau X simple itu ya batas atas bawahnya ya. Ya mungkin terkait sejajar sumbu X-nya ya. Nah, itu adalah dia ini ya apa namanya? Garis ya. Jadi kalau mungkin X itu sejajar sumbu X ya batasnya ya. Kalau Y itu mungkin sejajar sumbu Y. Ini adalah teknik mengingat, tapi biasanya nggak disampaikan ya. Jadi kalau secara matematis itu ya, gambar itu tadi bisa kita definisikan sebagai berikutnya. Yaitu ya, apa yang dimaksud dengan Y simple itu ya. Jika ada fungsi Pi1 dan Pi2 pada interval AB ya, sedemikian hingga ya S-nya itu berlaku ini ya. Dia akan berada di fungsi Pi1 maupun Pi2 ya, untuk ini nilai Y-nya ya. Kemudian X-nya dia adalah apa? Tetap ya. Kalau Y simple tadi adalah apa? Ya batasnya itu ya ada yang sejajar sumbu Y. Kalau X simple ada yang sejajar sumbu X. Nah, kemudian juga di sini ya, atau mungkin di sini bisa dilihat nih Y-nya, ini ada X-nya ya. Nah, ini domain X-nya itu ya. Ini kan kalau yang apa yang bergerak itu ya berupa batas fungsinya itu adalah kalau X simple adalah X-nya gitu ya. Itu bisa juga ya. Nah, kemudian yang disebut X simple itu secara matematis itu kita bisa definisikan juga sama, yaitu jika ada fungsi psi1 atau dan fungsi psi2 pada interval CD sedemikian hingga berlaku ini ya. Nah, ini yang dimaksud dengan ya X simple set atau Y simple set ya, himpunan Y simple atau X simple. Oke. Nah, jadi kemudian saya ingin apa itu namanya bagaimana menghitung ya. Menghitungnya itu bagaimana ya. Nah, ini kita ambil yaitu sebagai contoh yang apa ini? Yang sejajar itu ini sumbu X ini Y simple set ya. Nah, ini contohnya adalah Y simple set ini ya. Ya, Y simple set ini. Nah, ini bagaimana menghitungnya ya. Oke ya. Jadi secara itu tadi ya, kalau kita mandangnya tadi sebagai apa? Segi 4 ya. Nah, ini sebenarnya ini makanya teorinya tadi kenapa kita bawa ke apa tadi ya? Yaitu segi 4 ya. Karena kita bisa menggunakan ya teori yang terkait dengan ngitungnya ya. Kalau di apa itu segi 4 kan kita bisa hitung ya, yaitu dengan apa? Integral
berulang ya. Nah, ini pun jika kita bisa lakukan dengan integral berulang ini ya. Nah, contohnya yaitu ke integral dari f(x) y ini kita bawa ke R ya. Yang domainnya tadi adalah apa? Ini tidak segi 4. Nah, ini tidak rektanguler ya. Nah, ini kita bawa ke rektanguler ya. Nah, kemudian yang ini nilainya adalah f-nya itu nilainya adalah 0 ya, yang di luar itu ya. Kemudian setelah itu ya, nah maka integralnya itu kita bisa lakukan yaitu dari AB, CD yaitu f(x), y, dy, dx ya. Nah, ini integral berulang ya. Ini untuk teori yang segi 4 tadi ya. Yang kita bicarakan minggu pertemuan sebelum hari ini ya. Nah, di sini ya ini segi 4-nya. Namun CD-nya itu kan tadi bernilainya 0 ya. Nah, jadi CD-nya di sini yang di sini kan nilainya adalah 0, maka yang kita hitung yang sampai sini aja ya. Nah, jadi kita pakai teori integral ya, batasnya itu kita bisa ganti ya. AB itu tadi tetap ya. Yang ada 0-nya ini adalah kita ganti ini ya. Nah, dengan demikian ini integral akan menjadi seperti ini ya. Atau kita bisa rumuskan adalah sebagai berikutnya. Jadi integral double SF(y) dA yaitu integral AB ya. Nah, ini kalau mudahnya kalau dia fungsinya X ya. Fungsinya X berarti ini batasnya Y ya. Nah, kalau ini X sama dengan A ini ya. Ini Y sama dengan ini dan seterusnya gitu. Berarti kalau berarti kalau yang batas-batasnya Y itu berarti Y-nya di dalam ya. Nah, kalau ini X ini berarti di luar. Pokoknya apa itu ya? Kalau ini kaitannya batasnya dengan dx, kalau ini kaitannya dengan dy gitu kan. Seperti itu ya, seperti integral berikan juga sama. Nah, teorinya adalah seperti itu ya. Untuk menyelesaikannya ya. Jadi tinggal kita harus membentuk fungsinya itu tadi ya. Bagaimana kalau yang X simple ya. X simple berarti kan yang bergerak ini yang tadi ya. Kalau X simple berarti yang didahulukan dulu yaitu adalah X-nya gitu ya. Ini yang X simple set ya. X simple set ya. Jadi yang diintegralkan itu yang batas-batasnya fungsi dulu ya. Fungsinya dia bergantung oleh apa? Z ya. Nah, di sini kan ini katakanlah itu batasnya itu tadi adalah X sama dengan apa? Di sini P2Y gitu ya. Ini adalah batasnya X sama dengan P1Y gitu ya. Nah, maka di situ integralnya juga sama ya. Pokoknya yang mengandung variabel dulu itu harus masuk di dalam, mudahnya seperti itu kan. Nah, mudahnya seperti itu ya, maka kita peroleh integralnya adalah sebagai berikutnya. Yaitu integral f(x), y dA ya. Seperti ini. Nah, ini adalah teori bagaimana ya menghitung yaitu integral lipat ya kalau domainnya itu tidak bersegi 4 ya. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup jelas ya. Oke, nanti kalau ada soal itu yang baru mungkin Anda harus memikirkannya. Nah, tadi untuk kasus yang tadi ya, kalau dia tidak X simple dan Y simple bagaimana? Nah, contohnya ini ya. Nah, ini maka kita harus pecah ya, domain-domainnya itu kita pecah ya. Contohnya ini dia tidak X simple maupun Y simple ini ya. Kalau ini yang kita pecah, kalau yang gambar 8 itu menjadi 2, yaitu domainnya itu adalah sebagai S1-nya ya. Kemudian yang atas itu adalah sebagai S2-nya ya. Nah, kalau ini mungkin pecahnya sulit ya. Nah, harus menjadi berapa bagian itu ya. Nah, ini tidak mudah ya. Kalau ini yang mungkin masih terjadi ya. Nah, kalau di dunia real, kalau ini kan mungkin ya terjadi juga ya. Cuma di sini untuk mecah-mecahnya, nah itu bagaimana itu mungkin tidak mudah ya. Nah, kalau di sini dicontohkan kayak mungkin pecah kayak gini ya. Nah, ini nggak tahu juga ini apakah berhasil atau enggak gitu ya. Nah, ini kalau ini adalah tidak mudah ya. Tidak mudah mecahnya kalau ini kita pecah aja ya, kalau domainnya ini menjadi S1 dan S2. Nah, ini kira-kira menjadi X simple atau Y simple ya.
Nah, ini kalau mecahnya kayak gini, ya ini kan sejajar sumbu apa? X ya. Ini namanya nanti akan menjadi 2X simple set ya. Nah, ini X simple set ya. Dua yang S2 itu X simple set, yang S1 adalah X simple set juga ya. Kenapa ya? Karena dia sebentar, ini X simple set enggak ya? Ini kalau kita pecahkan jadi kayak gini ya. Nah, gini. Nah, kalau ini X simple atau Y simple ini ya. Nah, ini kelihatannya saya mungkin salah ya. Nah, ini saya bisa pandang, yaitu batasnya ini yang bergantung apa? Variabel X ya. Ini variabel X, atau berarti ini ya ternyata nggak ini juga ya. Ya, mungkin yang batasnya di sini X yang tetapnya adalah di sini ya. Apa itu? X sama dengan katakanlah di sini A sama B, kemudian Y-nya yang bergerak ya. Nah, fungsinya tapi nggak sederhana juga ya. Ini bukan X simple tapi ini adalah Y simple set ya. Nah, ini nggak mudah lihatnya ya. Nah, ini kelihatannya seperti itu ya untuk kasus ini ya. Oke. Ya, Y simple set ya. Nah, tadi saya salah ya. Nah, karena yang bergerak ini kan apa itu lengkungannya itu di variabel Y ya, atau kita bisa pandang yang sejajar, batas-batasnya yang konstan itu adalah di X sama dengan apa? Yaitu Y ya, Y sama dengan mana ini ya? Ini akan menjadi Y, 2Y simple set gitu ya. 2Y simple set ya. Nah, kalau kita perhatikan Y simple set itu tadi mana ya? Kita kembali aja di situ ya. Y simple set, ini X simple set. Y simple set adalah ini ya. Yang batasnya lengkung-lengkung, lihatnya itu adalah yang Y gitu ya. Nah, ini kalau tadi juga yang batasnya bergerak adalah Y ya. Nah, ini tekniknya untuk mengapal ya. Mengapal gimana ya, terserah Anda. Ini kan yang batasnya lengkung-lengkung, yang atas bawah itu adalah Y gitu ya. Maka namanya adalah Y simple set gitu ya. Oke. Nah, itu apa namanya? Kalau dia tidak X simple set maupun Y simple set, ternyata kita untuk apa menghitungnya itu ya kita bisa pecah ya, berupa menjadi kalau tadi adalah 2 Y simple set ya. Itu tadi bisa juga Anda rubah menjadi 2 X simple set ya. Cara motongnya aja yang beda ya. Cara motongnya ada beda ya. Nah, mungkin dalam perhitungan mungkin X simple, Y simple itu kadang Anda tidak apa mungkin perhatikan ya. Oke. Contohnya berikut ya, contoh pertama ya. Nah, di sini nggak nyebut-nyebut ini ya, X simple set sama Y simple set ya. Cuma hitunglah integral berulang ya dari ini ya, batas-batasnya. Kalau ini berarti ini batasnya adalah X ya, sama dengan yang ini Y ya, dalam gitu ya. Oke. Nah, di sini untuk menghitungnya, nah ini kalau domainnya kalau kita perhatikan, gambarnya adalah seperti ini ya. Dari apa itu batasnya itu ya. Kan X-nya itu bergerak dari berapa? Y-nya dulu yang mudahnya, Y-nya X-nya dari 3 sampai 5 ya. Nah, di sini 3 sampai 5, ini 3, di sini 5 ya. Nah, ini Y simple set ya karena X-nya yang tetap ya. Tapi Y-nya yang apa? Berupa fungsi ya, batasnya yang berupa fungsi ya. Yaitu adalah fungsinya yang atas X kuadrat, yang bawah Y min X ya. Nah, ini kalau domainnya kita gambar untuk integral lipat ini. Nah, seperti ini ya. Domainnya adalah seperti ini ya. Oke. Nah, ini coba kita selesaikan. Kebetulan ini mungkin bisa gitu ya. Ya. Dengan demikian, nanti ada juga ya domain itu yang bisa X simple atau Y simple gitu ya. Jadi bisa dipandang X simple atau Y simple itu mungkin masih bisa ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Nah, ini kita hitung ya, ini kan diintegralkan terhadap Y dulu ya. Kalau diintegralkan terhadap Y berarti X-nya dianggap konstan, ini akan menjadi 4X ya.
kemudian 10Y akan menjadi 5Y pangkat 2 gitu ya. Oke, kemudian nih kita masukkan batas-batasnya adalah variabel X ya. Nah, tadi kan Y ya. Kita masukkan bahwa 4XY tadi batas atasnya adalah X kuadrat, berarti 4X kali X kuadrat adalah 4X pangkat 3 ya. Kemudian 5Y kuadrat ya, batasnya Y kuadrat tadi diganti dengan X kuadrat akan menjadi 5X pangkat 4 ya. Kemudian di sini untuk min X ya, batas bawahnya ya, ini akan menjadi X kalikan min X akan menjadi minus 4X kuadrat ya. Kemudian 5Y kuadrat ya, karena X di kuadrat, min X di kuadrat kan menjadi positif ya, 5X kuadrat ya. Oke. Nah, setelah itu kita sederhanakan udah dalam fungsi X semua ya. Yaitu adalah menjadi 5X pangkat 4 ya, ditambah 4X pangkat 3 dikurangi dengan yang kuadratnya itu adalah minus X kuadratnya. Nah, ini pakai integral yang berulang lagi ya, pakai teorema fundamental kalkulus ya. Kita integralkan 5X pangkat 4 menjadi X pangkat 5 ya. Ditambah X pangkat 4 akan menjadi 4X pangkat 3 ya. X pangkat 4X pangkat 3 naik 1 menjadi X pangkat 4 dibagi 4 ya, jadi X pangkat 4 ya. Kemudian X pangkat 2 min sepertiga X pangkat 3 ya. Nah, sesuai ya, ini adalah hasilnya, tidak saya hitung ya. Nah, cukup jelas ini ya, seperti yang ada di buku itu ya. Nah, ini domainnya adalah seperti ini. Ini adalah contoh pertama ya. Contoh kedua ya. Nah, ini mungkin contoh kedua ini mungkin bisa dipandang sebagai X simple maupun Y simple nanti ya. Nah, kita ingin hitung nomor 2 itu ya, 0,1 dari X-nya. X-nya itu batasnya 0, kalau batasnya 0 adalah ini ya. X sama dengan 0 itu adalah ini. Kemudian ini X sama dengan Y kuadratnya. X sama dengan Y kuadrat itu adalah ini. Ini X sama dengan Y kuadrat atau Y sama dengan akar X. Nah, kita coba selesaikan ya. Nah, kita selesaikan di sini ya. Caranya sama, berarti ini diintegralkan terhadap X dulu ya. Jadi Y-nya dianggap konstan ya. Berarti akan kita peroleh di sini 2Y pangkat X akan ya tetap ya integralnya ya, karena E pangkat X itu integralnya tetap E pangkat X ya. Nah, di sini ini tetap yaitu E pangkat X ya. Nah, ini ya batas-batasnya ya. Nah, ini dua ini ya, tetap ini tadi, ini cuma di kurungnya aja yang dikerjakan duluan gitu ya. Ini 2Y pangkat X, batasnya yaitu 0 sama Y kuadrat ya. Nah, kemudian kita hitung ya. Kita masukkan batasnya itu akan menjadi Y kuadrat 2Y dy dan min E pangkat 0 adalah ini ya. Atau kita bisa hitung persuku adalah seperti ini ya. Oke. Kemudian di sini kita cari integralnya ya. Yaitu adalah E pangkat Y kuadrat ya. Nah, ini integral dari apa? Integral dari apa itu? Apa itu? E Y kuadrat ya. 2Y dy. Nah, ini kalau di kanan ini, di kanannya D itu diintegralkan ya. Itu akan menjadi integral dari EY kuadrat ya. Di sini Y kuadrat ya. Nah, ini integralnya berapa ini? Ini substitusinya kita pakai metode substitusi, katakanlah U sama dengan Y kuadrat ya. Berarti akan menjadi E pangkat U ya. Berarti E pangkat Y kuadrat. Ya, seperti ini ya integralnya. Nah, kemudian kalau ini mudah ya, integral Y adalah setengah Y kuadrat ini ya. Oke, kita masukkan di sini batas-batasnya adalah ketemu ya. Ya, itu contohnya ya. Yaitu menghitung ya, mungkin ini masih bisa kita lakukan yaitu secara langsung ya. Untuk menghitung integral apa itu yaitu double integral ya. Dengan domainnya dia tidak segi 4 ya. Gambarnya adalah seperti ini ya. Oke.
Kita lanjut contoh berikutnya. Oke. Di sini sudah ke aplikasi, yaitu untuk menghitung volume ya. Contohnya adalah gambar tetrahedron ya, tetrahedron yang gambarnya adalah di samping. Nah, gambar tetrahedron itu pada kuliah apa namanya, yaitu kalkulus ya, yang tentunya isinya geometri di sini ya. Ini adalah persamaan bidang ya. Nah, cara ngetukannya gimana ya? Nah, di sini kalau ya cara gambarnya gimana ini? Anda ingat kembali ya, kalau X-nya 0, kemudian Y-nya sama dengan 0, maka di sini Z-nya adalah sama dengan berapa? Ya, Z-nya adalah sama dengan 3 ya. Kemudian kalau X-nya 0, Z-nya sama dengan 0, maka di sini Y-nya ya, Y-nya itu adalah sama dengan berapa ini ya? 2 ya. Kemudian kalau Y-nya 0, Z-nya 0 ya, maka X-nya berapa ini ya? 4 ya. Nah, maka di sini kita punya 3 karena bidang ini ya, persamaan bidang ya, yaitu 003 ya. X-nya 0, Y-nya 0, 003 itu adalah di sini ya, Z-nya itu 3 ya. Kemudian ini yang Y-nya 2, ini Y-nya 2 ya. Kemudian X-nya yang 4 ya. Nah, ini kalau kita gambar seperti ini ya. Gambar tetrahedron yang dibatasi bidang koordinat, yaitu bidang koordinat itu ada bidang apa, XY, XY. Ya, bidang koordinat itu adalah ini ya, bidang XY, XZ gitu ya. Ya, bidangnya itu ada XY, bidang XZ, bidang apa, Z, YZ ya. Nah, ini 3 bidang ini adalah, kalau ini bidang, ini namanya bidang XY yang sebelah sini nih ya. Nah, ini bidang apa, ada Z sama X, yaitu XZ gitu ya. Nah, itu. Kemudian setelah itu kita lihat domain yang di bawahnya nih. Yang di bawah itu kita peroleh, yaitu persamaannya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian ya persamaannya. Nah, ini kan bidang XY ya. Nah, ini adalah domainnya itu ya. Bidang XY itu Anda bisa tuliskan di sini Y sama dengan yaitu 2 min apa ini setengah X ya. Garis ini. Cara ngitungnya gimana ini kan? Ini kan tadi kita punya ya. Bahwa X-nya di sini 4, ini ke sini gitu ya. Kemudian Y-nya itu ke sini kan. Ya. Nah, ini maka kita peroleh ya. Kan berpotongan di sini ya. Nah, kalau berpotongan Anda bisa pakai rumus apa itu ya. Katakanlah Y min Y1 atau Y0 gitu. Y1 min Y0, X min X0, X1 min X0 ya. Nah, ini titiknya katakanlah di berapa ini? Ini di 0,2. Nah, mau pakai gitu juga boleh ya. Berarti yang atas katakanlah min 2 ya, dibagi dengan apa? Y1 ya ini tadi ya. Y1-nya itu adalah 0 dikurangi min 2 ya. Dibagi dengan X dikurangi X0, X0-nya itu adalah 0 ya. Kemudian di sini apa? 4 ya. 4 dikurangi 0 ya. Ya, maka kita peroleh di situ akan menjadi Y min 2 sama dengan ya, yaitu adalah min 2-nya bisa pindah sana ya. Min 2/4 ya kali X ya gitu kan. Atau nah kita bisa tuliskan yaitu akan menjadi Y sama dengan 2 min setengah X ya, seperti ini ya. Nah, itu cara mendapatkannya ya. Nah, tentunya Anda sudah bisa ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana untuk menghitung apa namanya integralnya tadi ya. Nah, di sini
Anda harus bawa ke bentuk fungsi Z-nya untuk menghitung volumenya. Z-nya itu adalah sama dengan, di sini adalah apa? Seperempat, ya mudahnya gitu ya. 12, nah ini dikurangi 3X ya, dikurangi 6Y gitu ya. Nah ini mungkin nggak bisa diapa-apain lagi ya. Atau mungkin kalau mau disederhanakan 12 bagi 4 itu adalah apa? 3 ya, dikurangi 3/4 X ya, dikurangi 3/2 Y juga boleh ya. Itu adalah Z-nya. Nah, kemudian volumenya gimana ya? Ya, volumenya akan pakai definisi integral tadi ya. Ya, volume itu adalah ya fungsinya dulu ya. Nah, ini ya fungsinya dulu ya. Yaitu adalah tadi fungsinya apa tadi? Ya fungsinya yaitu tadi 3 min 3/4 X ya. Ya 3 dikurangi min 3/4 X dikurangi 3/2 Y ya. Ini adalah, ini apa DY apa DX ya. Nah Anda bisa lihat ya domainnya ini ya. Yang bergerak mungkin Y-nya. Kalau yang bergerak Y-nya berarti kita ambil di sini adalah DJ-nya. Ya. Ini adalah DJ. Nah ini DJ. DJ yaitu dengan, berarti di sini adalah DX-nya. X-nya itu batasnya dari sini kelihatan yaitu dari 0 sampai apa? 4-nya. Nah ini kalau ini bisa dipandang X simpel maupun apa? Y simpel ini ya, untuk kasus ini ya. Kemudian Y-nya bergerak ya ini, yaitu dari 0 sampai fungsinya itu tadi ya. Ya, fungsinya yang bergantung oleh apa? X itu tadi, yaitu Y ya, sama dengan min setengah X ini ya. Batasnya Y sama dengan min apa ya tadi? 2 min setengah X ya. 2 min setengah X ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau Y-nya ini dihilangin biasanya ya. Y dari 0 ini kan dihilangkan. Biasanya kalau di buku ini kan dihilangkan ini hanya untuk mempermudah saja saya. Jadi batasnya dari 0 sampai 2 min setengah X gitu ya. Nah, itu integralnya. Ya, kita cek. Nah, kita cek perhitungannya tadi ya. Yaitu volumenya. Ini ceritanya tadi. Yaitu langsung aja volumenya yaitu adalah ini ya. Dari 0 sampai 4 ya. Dari 0 yaitu 2 min X/2 ya, 3/4. Nah, kalau tadi saya ngitungnya ini ya 3 ya. Ini saya menulisnya sama aja ya. Ini tadi kan Z-nya itu tadi bisa dituliskan ini kan menjadi 3 ya. Dikurangi apa tadi? 3/4 X ya. 2/4Y ya. Dikalikan 3 ya. Berarti kalikan 3 berarti 6 ya. Atau bisa dituliskan menjadi tadi 3/2 ya. 3/2 ini X Y ya. Ini 3/2 Y ya. Sama ya. Ini sama, nulisnya aja saya yang beda ya. Enggak apa-apa ya. Yaitu adalah sama ya. Min 3/2 Y, 3/4 X ya. Nah, integralnya ini ya. Saya sudah enggak perlu ngitung lagi integralnya ya. Tapi mungkin Anda perlu hati-hati ya. Nah, di sini ya, ini kalau DJ berarti yang X-nya itu dianggap konstan ya. X-nya dianggap konstan berarti ini akan menjadi 4Y gitu ya. Kemudian X-nya dianggap konstan menjadi XY gitu ya. Kemudian 2Y dianggap konstan, kalau Y-nya ini ya hanya bergantung Y aja, berarti 2Y adalah Y kuadrat ini ya. Integralnya Y-nya kita masukkan, kita peroleh ini ya. Ini adalah hasilnya. Oke. Anda bisa juga rubah ini ya. Ini tadi kan kita pakai Y simple set ya. Anda bisa lakukan menjadi apa? X simple set ya. Nah, kalau menjadi X simple set gimana ya? Yang kasus ini tadi ya. Nah, kalau X simple set ya, ini masih, ya ini ya. Nah, ini bisa pakai X simple set. Ini kebetulan ada, saya sudah nggak mikir lagi ini. Nah, pakai X simple set, maka integralnya
akan menjadi apa ini ya volumenya itu tadi ya. Ya kita sama aja ya. Volumenya kalau pakai itu tadi ya itu integral ya. Berarti Y-nya yang bergerak ya. Y-nya itu berjalan dari berapa ini 0 sampai 2 gitu ya. Ini sama yaitu 3/4 4 min X min 2Y. Di sini adalah ya ini X-nya dulu yang bergerak ya, ini dx-nya ya. Baru yang konstan Y-nya, dy gitu ya. Nah, sementara X-nya itu berjalan dari 0 sampai berapa ini? 4 min 2Y. Nah, Anda bisa hitung pakai ini juga ya. Nanti hasilnya tentunya adalah sama ya. Karena kasus ini tadi bisa jadi X simple set maupun Y simple set ya. Kalau pakai X simple set ya seperti ini. Nah, coba kita hitung ya. Kita hitung ini akan menjadi 0,2 yang di dalam kita kerjakan dulu ya. Akan menjadi 3/4. Ini integral terhadap X 4X min setengah X kuadrat ya. Kurangi apa ini 2X di 2 apa? XY ya. Nah, ini batasnya dari 0 sampai 4 min 2Y ya, dy ya. Jadi ini adalah apa? X berjalan dari 0, X sama dengan 4 min 2Y ya. Untuk mengingatkannya aja dengan demikian akan menjadi ya, yang ini nolnya udah nggak diperhatikan ya. 3/4 di sini 4 kalikan apa? 4 min 2Y ya. Dikurangi setengah ya, ini agak mikir lagi ya. X kuadrat yaitu 4 min 2Y dikuadratkan ya. Dikurangi lagi di sini adalah 2 X ya. X-nya diganti dengan apa? 4 min 2Y. Nah, ini suka ketukar kalau nggak hati-hati ya. Ini kita kalikan Y ya. Kemudian di sini adalah apa namanya adalah dy gitu ya. Nah, ini mungkin 3/4-nya bisa taruh di luar gitu ya. Dari 0 sampai 2 ya. Nah, ini akan menjadi 16 ya. Kurangi 8Y. Nah, di sini min setengah ya. Ini kita kuadratkan dulu ya. Akan menjadi 16 ya. Tapi ini adalah min ya. 16 dibagi 2 berarti menjadi min 8Y gitu ya. Min 8 ya. Maaf ya, min 8 ya. Kemudian ini menjadi plus ya. Min 2AB kan min menjadi plus itu adalah 4 kali 2 kali 2 berarti 16. Ini akan menjadi plus 8Y. Kemudian 2Y itu 4Y kuadrat tapi minus ya. Minus bagi 2 berarti akan menjadi apa? 2Y kuadratnya. Oke, kita hitung apakah nanti sama ya. Ini 2 kali 4 itu adalah minus 8Y gitu ya. 2 kali 4 ya, min 8Y ya. Kemudian di sini akan menjadi plus 4Y kuadrat ya. dy. Nah, ini saya nggak tahu, Anda silakan cek juga ya. Barangkali saya nggak teliti ini ya. Nah, nanti tinggal nyocokkan, kalau nggak sama ya berarti saya ada yang nggak teliti ya. Nah, ini konstannya adalah 8 ya. Ini ada min 8Y plus 8Y bisa dicoret ya. Sehingga tinggal minus 8Y ya. Tinggal 8Y ya. Kemudian di sini ada 4Y min 2Y kuadrat ya. Berarti tinggal plus 2Y kuadrat ya. dy. Oke. Kita coba lagi di sini 3/4 ya. Ini kita integralkan terhadap Y akan menjadi 8Y min 2 4Y pangkat 2 ya. Ditambah 2/3Y pangkat berapa ini? 3 ya. Batasnya dari 0, 2 ya.
Ya, kita hitung 3/4. Ini akan menjadi 16 kurangi berapa ini? 22 ya, 16 juga ya, 0 ya. Kemudian ditambah di sini 2 kali apa ini 2 ya, 8 ya, 16/3 ya. Nah ini coret-coret ya. Hasilnya adalah 4 ya. Nggak tahu ini betul apa enggak. Kita kembali. Oh sama. Ya udah, kalau sama berarti ngitungnya betul ya. Nah ini sama ya. Alhamdulillah ini tadi apa dua ya. Nanti ngitungnya itu karena kalau yang di buku ini dia pakai apa X simple ya, ini X simple, pakai X simple set ya. Nah kalau yang di sini tadi saya pakai Y simple set ya, hasilnya tetap sama ya. Ya itu ya. Jadi ini untuk kasus yang gambar ini bisa X simple set maupun Y simple set ya. Nah, yang kasus gambar yang kayak gini nih, yang bentuknya segitiga kayak gitu itu ya biasanya itu bisa X simple maupun Y simple ya. Atau mungkin bukan, pokoknya yang ada garisnya 2 gini tuh ada peluang yaitu dia X simple maupun Y simple ya. Ya, oke, kita lanjutkan contoh berikutnya ya. Nah ini ya. Contohnya ini sudah ke geometri ya. Konsep geometrinya itu harus ada di situ ya. Di sini yaitu carilah volume ya, benda padat ya, pada oktan, berarti di oktan pertama yaitu apabila X-nya lebih besar 0, kemudian Y-nya lebih besar 0 dan Z-nya lebih besar 0 ya. Nah, itu dibatasi dengan parabolaid. Nah, parabolanya itu adalah Z Recording in progress. lingkaran, yaitu dari silinder itu tadi, yaitu E kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 tadi ya. Nah ini mau X simple Y simple sama aja ya, karena dia simetrinya itu terhadap variabel X sama Y ya. Nah ini kita ambil yaitu Y X simple atau ya, itu akan menjadi X-nya itu adalah sebagai berikutnya. Kalau lingkaran yang ini, kan ini ada 2 garis lurus, itu bisa X simple sama Y simple ini, yang bawah itu adalah X sama dengan 0, yang atasnya itu adalah Y sama dengan, kita tuliskan ini adalah menjadi 4 min X kuadrat ya. Nah. Atau bisa juga, ya terserah ini ya, mau X sama 4 min Y kuadrat juga bisa ya. Oke, kemudian volumenya bagaimana ya? Kalau di sini mau X-nya itu mau X simple gitu ya. X simple berarti di sini ini bisa, garis ini bisa dituliskan juga menjadi X sama dengan apa? 4 min apa itu ya? Y kuadrat itu juga boleh ya. Itu ya. Nah, kemudian dari situ volumenya. Nah, volumenya gimana ya? Jadi integralnya mau yang bergerak itu adalah, kalau ini X-nya dulu berarti di sini dx ya. Nah, dx, kemudian di sini baru dy. Y-nya kita bisa lihat ya dari domainnya,
itu dari 0 sampai 2 ya. Y-nya itu dari 0 sampai 2. Kalau X-nya itu dari 0, ya. Nah, X-nya itu dari 0 sampai 4 min Y kuadrat ya. Nah, X-nya itu adalah akar dari 4 min Y kuadrat. Nah, Z-nya tadi adalah ini rumusnya, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ini adalah volumenya ya. Volumenya adalah seperti ini. Nah, ini apakah sama yang saya jelaskan ini dengan yang di buku ya? Yaitu yaitu integral dari 02 04 min Y kuadrat E kuadrat ya sama ya, dx dy ya. Nah, dx dy sama. Oke. Jadi itu adalah cara mendapatkannya. Atau Anda bisa pakai ya. Ini tadi yang X-nya bergerak, yaitu kita pandangnya sebagai X simple region gitu ya, atau X simple set ya. Nah, ini bisa X simple maupun Y simple ya. Dibolak-balik juga boleh ya. Atau kalau baliknya itu karena ini simetris sebenarnya nggak masalah ya. Ini volumenya itu bisa juga di sini 0,2, di sini 0. Saya ganti di sini X-nya itu Y-nya menjadi X, yaitu 4 min X kuadrat. Ini X kuadrat plus Y kuadrat, di sini dx-nya itu jadi dy ya. Ini adalah menjadi dx ya. Karena dia simetri X pada variabel X-nya ya. Nah, ini pakai mau dihitung nanti hasilnya juga sama ya. Nah, maka kita bisa peroleh, tidak saya hitung ya. Hasilnya integralnya, walaupun mungkin integralnya nggak sederhana ya. Nah, di sini diintegralkan terhadap X dulu. Ya. Terhadap X, berarti dia akan menjadi sepertiga X pangkat 3, di sini nggak dihitung ya. Jadi di sini akan menjadi 0,2, ini adalah sepertiga X pangkat 3 ditambah X Y kuadrat. Batasnya dari 0 akar 4 min Y kuadrat ya, dx ya. dy ya, maaf ya, dy. Nah, di sini ini X-nya ya, untuk dalam X itu X-nya yang 0 tidak kita pikirkan ya. Ya, jadi tinggal yang ini aja sepertiga, ini X-nya ini kita ganti menjadi 4 min Y kuadrat ya. Berarti akan menjadi 3 maka 2/2 ya. Kemudian di sini Y kuadrat X atau X Y kuadrat sama aja ya. X-nya kita ganti dengan apa? 4 min Y kuadrat ya, akar ya. Nah, hasilnya sama ya. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian ini kita integralkan terhadap Y. Yang saya bilang itu tadi integralnya tidak mudah ya. Karena harus pakai apa? Substitusi trigonometri ini ya. Nah, pakai substitusi trigonometri pada kuliah yang sebelum TS ya. Nah, ini kita akan peroleh hasilnya seperti ini ya. Kita hitung integralnya ya, cukup panjang juga ya, hasilnya adalah 2B ya. Nah, ini saya tidak membicarakan secara apa detail ya. Nah, ini ya ini Pak. Menjadi ini ya. Oke. Kemudian dia cos kuadratnya dikeluarin, ini ada cos kuadratnya. Akan menjadi 1 ini ya, saya cerita aja gitu ya. Kemudian setelah itu apa namanya cos kuadratnya itu tadi dikeluarin akan menjadi 1 ini min sin ini tadi ya. Terus bagaimana dia ya? Ini dikalikan lagi dia ya. Ini dikalikan apa namanya ini oke ya. 1 min sin kuadrat theta di sini ada 3 sin kuadrat theta ya. Oh ya, ini digabung ya. Digabungkan menjadi min 2 ya. Min 2 ya, 2 sin kuadrat theta.
Nah, ini kemudian dikalikan lagi cos kuadrat theta, 2 sin kuadrat theta, jadi sederhana ya ternyata ya. Kemudian ini cos kuadrat theta pakai rangkap ya. Ini bisa dibawa menjadi setengah sin kuadrat theta. Ya, ini mainnya di rangkap ya. Kalau Anda punya cos 1 plus cos 2 bagi 2. Sin kuadrat theta itu adalah 1 dikurangi apa? Cos kalau ini 4 theta ya. 2 kalinya ya dibagi 2 juga ya. Pakai rangkap ya di situ ya. Oke. Ini contoh yang ke berapa ini ya? Untuk integral rangkap ya, untuk ngitung volume. Tapi volumenya itu di sini pakai cerita ya, ngitungnya. Ya, kita lanjutkan lagi untuk contoh berikutnya. Nah, ini ya. Ini nanti kalau dihitung langsung itu ternyata nggak bisa ya. Mungkin dulu sudah saya pernah ceritakan ya. Hitunglah integral dari 0,4 yaitu X per 2, yaitu Y-nya dulu yang ini yang bergerak ya. Nah, ini bisa Y simple maupun X simple ini ya. Nah, ini kalau yang ini kita ambil Y simple-nya ya, karena yang di tengah itu adalah Y ya. Ini ada yaitu Y simple set ya. Nah, ini nggak bisa dihitung ini ya. Nggak bisa dihitung, maka ini harus kita rubah ya menjadi X simple set ya. X-nya itu di dalam gitu ya. Jadi hitung integral ini. Nah, ini Anda harus tahu yaitu domainnya dulu ya. Harus tahu domainnya dulu, itu mungkin baru bisa kita rubah. Nah, nggak ada dia ya. Antiderivatif yang tidak ada. Nah, sekarang kita lihat domainnya ya. Domainnya itu kita lihat yaitu X-nya itu dari apa 0 sampai 4 ya. Kemudian Y-nya itu dari apa 2 ya sama X per 2 ya. Y-nya di situ kan sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan setengah X ya. Ya, ini gambarnya adalah seperti ini ya. Ini adalah apa namanya Y simple set ya. Nah, sekarang saya maunya tidak seperti itu ya. Saya ganti domainnya itu ya. Nah, batasnya itu tidak gini lagi, tapi batasnya dari sininya. Dari sininya. Ya. Nah, itu adalah ini yang tebal ini batasnya berarti tadi kan Y sama dengan apa? 1/2 X ya. Maka kita bisa rubah X-nya itu sama dengan apa? X-nya sama dengan 2Y gitu ya. Nah, kemudian ini adalah X-nya sama dengan 0 kalau ini ya, X sama dengan 0 ya. Kemudian dari sini ke sini berapa ini? Y-nya itu ya. Y-nya itu dari 0 ya. Tertingginya itu tadi adalah kalau sini 4 berarti Y-nya adalah 2 ya. Maka integral tadi ya, integral dari berapa itu tadi yaitu 0,4 tadi apa tadi yang ke bawah itu tadi X Y sama dengan setengah X ya. Ini setengah X ya. Sampai berapa tadi? X sampai 2 gitu ya. Kemudian di sini Y kuadrat
DY DX, ini nanti kita bisa ganti yaitu menjadi apa? Ini EY kuadrat tetap, DY DX kita ganti menjadi DX DY gitu ya. Nah, tentunya X-nya itu berjalan dari 0 sampai X-nya berjalan sampai 2Y gitu kan. Kemudian Y-nya itu berjalan dari integralnya itu dengan mengganti yaitu dx menjadi dx. Nah, kalau ini kita bisa selesaikan. Nah, ini kita integralkan terhadap x ya, berarti dianggap konstan ya. Berarti akan menjadi x EY kuadratnya. Yaitu apa? Batasnya dari 0 sampai 2Y dy. Ya, 0 nggak bisa diperhatikan ya. Sehingga akan menjadi integral dari 0 sampai 2. Kemudian ini X-nya itu kita ganti dengan apa? 2Y ya. Berarti akan menjadi 2Y E pangkat Y kuadratnya. dy. Nah, kalau ini pakai substitusi bisa. Ya. Nah, pakai substitusinya adalah E pangkat Y kuadrat. Ya. Atau ini dipindah ke kanan akan menjadi E kuadrat. Maka di sini integralnya akan menjadi E Y kuadratnya. Yaitu Anda turunkan juga, mungkin E pangkat Y kuadrat, turunannya E pangkat Y kuadrat, kalikan 2Y sama ya. Dari 0 sampai 2. Nah, ini kita masukkan berarti E pangkat 4 dikurangi E pangkat 0 ya. Hasilnya ini ya. E pangkat 4 ring 1 ya. Jadi kalau ternyata kalau diintegralkan langsung dia nggak bisa ya. Harus di apa? Tukar dulu ya. Ya, itu adalah contoh-contoh ya. Ya ini tadi hasilnya yaitu E pangkat 4 ya harus dirubah tadi ya hasilnya 1 ya. Nah, contoh-contohnya adalah seperti itu ya. Nah, kalau di bukunya banyak ya problemnya setnya ini. Problem setnya cukup banyak ya untuk latihan. Oke, kemudian kita tadi ada yang chat, ada yang belum absen. Recording in progress. Yang belum absen silakan. Ya, semua.
Ya, udah absen semua? Oke, udah absen semua ya. Atau saya cek kembali di sini. Di si masternya. Hari Kamis. Kamis tanggal, bukannya selengkapnya. Ya, tanggal 12 ya. 14 ini ya. Kamis tanggal 12 ya. Oke, ini tanggal berapa ini? 12 ya. 12 Mei ya. 12 Mei. Oh ini ya. Nah ini udah. Ini Aisyah Nur Rahmawati ada nggak? Aisyah Nur Rahmawati. Hadir nggak Aisyah? Hadir ya. Tadi yang I Gede Arya Paramandana. Hadir, Pak. Oh, I Gede ada. Oke, kemudian yang ada Aisyah. Ya, ini saya masih ada sisa waktu ya. Nah, sisa waktu coba mungkin untuk latihan ya. Kita kembali ke ini. Stop. Ini ada yang chat. Udah semua ya. Tadi udah. Yang Aisyah. Udah ini ya. Yang di chat yang tadinya. Oh ini. Belum absen Aisyah ya. Ya udah. Oke, berarti hadir semua ya. Nah, sekarang saya akan stop share. Kemudian tadi ada soal-soal ya yang cukup banyak yang kalau Anda mau lihat di apa itu ya, bukunya Parsel itu. Nah, di sini sebagian sudah saya copy itu ya, paste ya. Ini banyak ya. Ini mulai dari integral yang mudah maupun yang susah. Nah, oke ya. Nah ini kalau susahnya apa itu online itu kalau saya nggak bisa nunjuk, misalkan ini kan misal soal nomor 1 itu kan mudah gitu ya. Mungkin saya bisa kalau nggak di kelas itu mungkin langsung saya tunjuk itu namanya siapa langsung nulis gitu ya. Nah kalau di sini mungkin nggak bisa ini ya, nggak bisa. Ya mungkin bisa tapi susah mungkin. Susahnya adalah bagaimana Anda menuliskannya itu ya, pekerjaannya itu yang mungkin menjadi kendala gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Oke, kemudian saya ambil yang nomor berapa ya? Ya,
katakanlah nomor 12 itu gimana hitungnya integralnya? Yang bisa ya, mungkin integral dari 1, 2 ya, nomor 12 ya. Ini saya kurung yaitu integral dari 0 sampai E kuadrat. Ya. Ini Y kuadrat dibagi X dy. Nah, ini dx ya. Ini 1, 2 tetap ya. Nah, ini diintegralkan menjadi berapa ini ya? Ya, kira-kira jawabannya berapa ini? Y kuadrat per X diintegralkan terhadap Y ya. Ya, berapa ini? Oke. Nah, bisa mungkin Tri Kurniawan ini. Ini menjadi berapa ini? Integralnya. Integral dari Y kuadrat per X dy. Nah, ini kan Anda mungkin mikir apa yang dianggap konstannya gitu ya. Yang dianggap konstannya adalah tentunya apa? Selain X apa selain Y gitu kan? Kalau dy gitu. Ya, berapa ini kira-kira integralnya? Tadi Saudara Tri Kurniawan masih hadir ya di sini? Gimana? Enggak jawab. Kalau Anisafa, ini yang kebetulan muncul di apa itu? Ya, gimana? Jadi berapa itu Anisafa? Ini terhadap X atau Y-nya saya masih... Ya, ini kan diturun integral terhadap dy ya. Berarti yang selain X itu dia terhadap Y ini integralnya. Berarti menjadi berapa? Selain Y dianggap konstan. Yang suka kebalik-balik di situ. Ya, berapa jadinya? Y pangkat 4 bukan, Pak? Itu integralnya Y kuadrat ya. Diintegralkan naik 1 kan? Y pangkat berapa naik 1? Y pangkat 6. Kok 6? Masih pangkat 3 di sini ya. Kan naik 1. Berarti dibagi dengan 3x gitu ya. X-nya apa tadi? Dianggap konstan atau itunya. Ya nanti mungkin menjadi X pangkat 6. Mungkin Anda langsung hasilnya ya. X kuadrat dx ya. Oke, kalau tadi 1, 2, kemudian Anda masukkan X-nya menjadi X pangkat 6 tadi ya, maksudmu itu tadi ya. X pangkat 6 dibagi dengan 3x ya. Nah ini 0 ya udah nggak usah pikirin ya, itu kurangi 0 gitu kan, dx-nya. Oke. Mungkin Anda langsung masukkan mungkin ya, jadi X pangkat 6 ya. Jadi akan menjadi integral 1, 2, di sini berapa? X pangkat 5 per 3 dx. Nah ini diintegral lagi menjadi X pangkat 6 ya. X pangkat 6 bagi berapa ini? 18 ya. Yaitu batasnya dari 1 sampai 2 ya. Ya, jadi didapatkan yaitu 2 pangkat 6 itu berapa itu? 64 ya. Per 18 dikurangi 1/18 ya. Atau 63 ya per 18. Mungkin bagi 99 2 di sini 7 ya. Ya, itu ya. Contohnya ya. Oke, contoh berikutnya ya. Yang ini aja nomor 10 ya. Nomor 10. Nah, ini
coba nanti saya panggil kayak tadi ya. Langsung. Nah, ini integral 02. Integralnya itu akan menjadi berapa ini ya? Oke. Romi Al-Fajar, ada Romi Al-Fajar? Ini yang muncul di layar saya ini. Halo? Romi Al-Fajar? Kalau enggak, Romeo. Romeo Fiswan, ada Romeo Fiswan? Kok di aja ya dipanggil. Kemudian ini ada Romeo Galang. Galang ada Galang. Ada, Pak. Galang Tommy. Ada, Pak. Ya. Oke, Galang Tommy. Oke, terima kasih. Berapa ini integralnya E min E kuadrat DY? E min X kuadrat DY. Y, betul. X kuadrat, Pak. Gini. Iya. Oke, betul ya. Ini batasnya dari min X sampai X ya. Ini adalah dx. Ya, betul. Nah, ini akan menjadi berapa ini? Ya, akan menjadi batasnya 0,2. Masukkan aja ya. X ya. Berarti akan menjadi Y-nya diganti dengan X ya. X E pangkat min X kuadrat. Dikurangi berapa? Min X. X pangkat min X kuadratnya. Ini adalah apa? Dx. Nah, ini berarti kan min-min ya, jadi plus ya. Berarti akan menjadi berapa? Integral dari 0,2 2x. Ya, betul. E pangkat min X kuadrat. Nah, ini. Integralnya ini pakai metode substitusi. Jadi berapa ini? Substitusinya adalah minus X kuadrat. U sama dengan minus X kuadrat. Integralnya akan menjadi minus apa? Minus E pangkat min X kuadrat. Nah, ada turunkan, akan jadi di atasnya. Kan substitusinya kan E pangkat U, integralnya E pangkat U ya. Ini batasnya dari 0 sampai 2. Ya. Oke, tinggal masukkan berarti akan menjadi minus E pangkat min 4 ya. Kemudian E pangkat 0 itu adalah 1 ya. Min-min akan menjadi plus 1. Ya. Nah, seperti ini. Ya, ini mungkin saya harus berikan ini ya. PR ya untuk apa itu menyelesaikan ya. Nanti mungkin saya akan berikan untuk yang kemarin-kemarin saya juga belum berikan ya untuk PR-nya ya. Ya mungkin dalam minggu ini saya buat gitu ya, untuk PR sampai kuliah hari ini gitu ya. Karena di situ kuncinya Anda harus latihan ya. Kalau bisa semuanya yang ada di soal ini dikerjakan ya. Nah, sekarang coba yang nomor 15 itu ya. Nah, ini sebenarnya 15 kan YX-nya itu udah dikasih tahu gitu ya. Nah, itu Anda harus buat gambar di sini ya. Nah, harus digambar ya. Gambarnya yang pertama adalah Y sama dengan 1 ya. Y sama dengan 1 itu mana ya? Nah, ini ya. Mungkin saya ganti warna gitu ya. Saya ganti warna dulu. Ya, Y sama dengan 1 katakanlah ini ya. Ini 1.
Kemudian Y sama dengan E kuadrat, berarti kan fungsi kuadrat kan parabola gitu ya. Nah ini berarti perbatasannya di 1, nah ini domainnya adalah ini ya. Nah ini bagaimana hitung integral apa? Integral S-nya itu nah ini karena Y-nya udah eksplisit ya. Anda bisa langsung aja yaitu Y, berarti ini Y sama dengan 1 sampai Y sama dengan, kalau gambarnya bukan dari apa itu 1 ya, tapi dari X kuadrat gitu ya. Sampai Y sama dengan 1 ya. Kemudian di sini Y dulu berarti DY, kemudian di sini baru DX-nya. Ya, X-nya itu kita hitung dari sini ya. Kalau di sini 1 perpotongannya ya, berarti dia adalah apa namanya? Oh, ini saya kurang ya. Nah, gambarnya parabolanya kan gini ya. Berarti daerahnya adalah seperti ini. Nah, ini udah betul. Cuma ini dari mulainya dari -1 di sini sampai 1 ya. Ya kalau gambarnya salah, nah, saya juga akan salah di sini ya. Karena itu kan batasnya adalah Y sama dengan E kuadrat dan Y sama dengan 1 kan daerahnya kalau kita gambar seperti itu ya. Nah ini berarti di sini X-nya tinggal -1 sampai 1 gitu ya. Nah itu tentunya Anda bisa selesaikan. Yaitu -1, 1. Nah ini Y berarti yang ini akan menjadi yaitu setengah XY kuadrat ya. Batasnya E kuadrat sampai 1 DX ya. Nah, harus hati-hati di sini Y-nya yang diganti ya. Nah, dan seterusnya ya. Ya, kemudian saya coba yang terakhir juga apa namanya? Daerahnya cukup jelas ya. Karena dari batas Y sama dengan X, Y-nya dari sekian sampai sekian gitu ya. Udah ditentukannya. Nah, kalau udah ditentukan seperti ini mungkin lebih mudah ya. Nah ini kalau yang segitiga gitu ya, contohnya yang ini ya. Yang nomor 19. Nah itu mungkin kan segitiga. Nah Anda harus nanti bisa X simpel maupun Y simpel di situ ya. Kalau segitiga ya. Nah Anda harus buat daerahnya dulu ya. Nah kalau kita lihat gambarnya yang nomor 19 itu kan di situ titiknya di 0,0, kemudian 2,2, di sini ada 0,2 ya. Nah ini daerahnya adalah ini ya. Ini yang jelas nih Y sama dengan X ya. Nah di sini integralnya bisa X simpel maupun Y simpel ya. Jadi integralnya nanti bisa yaitu double integral ya. Nah kalau Y-nya dulu berarti Y ini DY dulu. Ini berarti 2/1 plus X kuadrat ya. Y-nya akan berjalan dari X ya sampai berapa ini? 2 ya. Ini kan 2. Nah di sini juga 2. Berarti di sini DX-nya itu dari 0 sampai 2. Atau sekarang kita rubah ya. Nah, yang bergerak X-nya ya. Kalau yang bergerak X-nya berarti di situ akan menjadi yaitu DX-nya dulu ya. DX-nya dulu, double integral, baru DY ya. Kalau DX-nya dulu, X-nya itu berjalan dari 0 sampai Y sama dengan X sama dengan Y gitu ya. X sama dengan Y ya. Oke, ini tetap yaitu 2 per apa? Tadi soalnya seberapa 2 ya? Kedua ya. 2 1 plus X kuadrat. Ya, di sini kita bisa lihat Y-nya ya sama ya, dari 0 sampai 2 juga ya. Dari 0 sampai 2 juga. Nanti kalau Anda hitung
Nah, di sini harusnya sama hasilnya. Sama. Nah, kalau dihitung gimana ini? Ini kan DY berarti dianggap konstan gitu kan. Dianggap konstan berarti akan menjadi di sini integralnya 0,2 berarti akan menjadi 2Y di sini 1 plus X kuadratnya. Batasnya dari X sampai 2 dx ya. Kalau yang kiri dulu saya selesaikan. Oke, kita masukkan di sini 0,2. Y-nya itu saya ganti yaitu dengan 2 akan menjadi 4, 1 plus X kuadrat dikurangi 2X ya, dibagi 1 plus X kuadratnya, dx. Nah, ini kalau dihitung akan menjadi berapa ini? Arkes ya. Arkes tangen 4 ya, 4 arkes tangen dari X. Masih ingat? Dikurangi di sini len ya. Len dari 1 plus X kuadratnya. Batasnya dari 0 sampai 2. Jadi akan menjadi 4 arkes tangen 2 ya. Dikurangi len 5 ya. Kemudian di sini nolnya dimasukkan, arkes tangen 0 adalah 0. Len 1 adalah 0 juga. Ya, hasilnya adalah itu ya. Tapi kalau pakai yang ini, bagaimana? Ini akan menjadi 0,2. Ini adalah 2 arkes tangen dari apa? X. Ya. Batasnya dari 0 sampai Y. Ya, dy. Ya. Oke, kemudian apa namanya? Dimasukkan ya. Arkes akan menjadi yaitu 0,2 arkes tangen Y, 2 arkes tangen Y. Arkes tangen 0 adalah 0 ya. dy gitu aja ya. Nah, ini yang mungkin nggak mudah ya. Yaitu Anda akan menjadi apa? Integralnya pakai parsial gitu ya. Integral perbagian gitu ya. Parsialnya gimana ya? Nah, ini 2 ya kan. Y akan menjadi yaitu 2 arkes tangen Y, kita kalikan Y, yaitu batasnya dari 0, 2, dikurangi integral dari pindah ruasnya. Y itu turunannya adalah dibagi sini ya. Ini Y turunannya adalah ini ada 2, 1 plus Y kuadratnya. Pindah ruas, dy-nya itu di arkes tangan itu kan ini kan, dy. Ya, baru kita hitung. Ini masukkan akan menjadi 4 arkes tangen 2 gitu ya. 2 akan masukkan 4 arkes tangen 2 dikurangi ya. Ini integralnya 2Y itu len ya. Yaitu len 1 plus Y kuadrat ya. Batasnya dari berapa tadi? 0,2, di sini 0,2. Nah, ini akan menjadi 4 arkes tangen 2. Len tadi yaitu len 5 ya. Dikurangi len 5. Len 1 itu adalah 0 ya. Ya, hasilnya sama ya. Nah, di situ hasilnya sama. Empat arkes tangen 2, len 2 ya, sama. Nah, ini contoh-contohnya ya. Oke, jadi contohnya cukup banyak di situ ya. Nah, ini
Ini soalnya ya ini ya. Nah, ini soal yang lainnya. Ini. Oke, saya rasa untuk kuliah hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya ya. Kita lanjutkan minggu depannya. Nah, nanti saya akan berikan PR di Simaster gitu. Ya, sebelum saya akhiri, nah ini tadi di bukunya Parsel ada ya. Dan itu udah mungkin Anda kalau cari-cari di Parsel itu ada kuncinya juga di situ ya untuk memastikan jawabannya itu benar atau salah gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin kuliah hari ini saya akhiri ya. Kuliah saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.